Sebab satu benda, Marwah Sabah, Hak Sabah, Perjanjian Sabah, Malaysia okay. 1963, ya, MA 63. Dengar sini, MA 63 ni bukan menu restoran ya, yang kena order macam MA 63 set A. Filipin di mana kau? Cakap betul. Sub Filipin. Tadi kau cakap orang Bajau. Bang kau orang Bajau, Makati garing Bajau. Main enggak? Enggak kan? Bajau lah kau. Kau enggak kau Bajau. Kalau orang Bajau pandai cakap Bajau, kalau orang tempatan. Kalau kau orang Filipin cakap orang Filipin. Mana kau punya dokumen? Kacauan air mata tak jadi timbangan. Kalau niat hanya jalan singkat, apa yang kau ambil tak sah, tak lekat, takkan halal walau sebebat. Kalau licik jadi pegangan. Hey ho, assalamualaikum. Apa kabar guys? Selamat datang bergabung lagi bersama saya BDT dari BDT Crew, akan menemani kawan-kawan dalam episode hari ini guys. Hari ini guys saya mau bahas satu video yang membahas tentang Black Sunday. Apa ini Black Sunday? Satu isu yang pernah jadi begitu panas dan sangat sensitif di Sabah berkaitan PSS, pendatang asing, dan hak-hak rakyat Sabah sendiri. Dalam isu seperti ini, isu yang sensitif macam ini, masing-masing ada hak, masing-masing ada pendapat masing-masing. Tapi nanti di ruang kolom komentar di bawah kita bincangkan secara matang dan secara sopan guys, oke? Dan sebelum kita mulakan video ini, saya tegaskan di sini, video reactions yang saya bikin ini bukan untuk menyebarkan fitnah, bukan menyebarkan kebencian, bukan juga menghina mana-mana pihak guys. Kita cuma mau bincang, kita mau lihat, kita mau fahami, dalami dan serapi apa itu Black Sunday, dan kita mau bincangkan dari sudut pandangan yang berbeza-beza. Dan saya juga mau tahu macam mana pendapat kawan-kawan semua yang menonton tentang isu ini. Jadi marilah kita nonton dengan penuh hati terbuka, pemikiran terbuka, dan anggaplah video ini sebagai satu video yang menambah edukasi dan menambah pengetahuan. Oke guys, satu lagi, pastikan kawan-kawan semua menonton video ini sampai tamat supaya tidak terjadi sebarang salah faham, dan kita dengar apa yang disampaikan dalam video ini, baru nanti di penghujung video kita pikirkan bersama, kita nilai bersama apa isi daripada kandungan video ini. Oke guys, ini sebenarnya adalah satu video daripada Justy Alexius, seorang penyanyi yang sangat terkenal, selebriti di Sabah yang saya yakin ramai yang kenal, dan dia hangat membahaskan topik ini. Jadi sebagai masyarakat ataupun orang Sabah yang tinggal di wilayah Sabah, saya sadar dan saya tahu bahwa Sabah ini bukan wujud satu kaum saja. Jadi kita jaga Sabah sama-sama. Jadi kita mau memahami dan mengetahui apa sebenarnya isu di dalam video ini. Dan saya yakin kalian juga yang sedang menonton datang daripada banyak suku, banyak kaum, suku yang berbagai. Jadi kita sama-sama menonton video ini secara terbuka. Oke, good people. Jadi tanpa buang-buang waktu, mari kita nonton video ini guys. Let's go. 1, 2. Hari ini kita tidak sembang kosong, kita sembang sejarah, kita sembang semangat, kita sembang sesuatu yang orang cuba padam. Tapi macam api dalam sekam, makin kena tiup, semakin marak. Kamu tengok apa sih Helena Chua cakap? Dia bilang, mana sudah nih kumpulan Black Sunday? Takkan diam-diam. Kalau kerajaan GRS bagi My Class sama PTI, mahu juga tengok pertunjukan diorang hari Minggu di Gaya Street untuk menentang pemberian My Class untuk PTI supaya boleh bekerja terus di Sabah. Ingat, Black Sunday ini satu gerakan rakyat Sabah, rakyat biasa, bukan pelakon, bukan skrip drama, bukan TikTok influencer, tapi orang kampung, orang bandar, orang muda, orang tua, semua turun. Mantap. Kenapa? Sebab satu benda, Marwah Sabah, Hak Sabah, Perjanjian Malaysia 1963, ya, MA 63. Dengar sini, MA 63 ni bukan menu restoran ya, yang kena order macam MA 63 set A tambah teh tarik 1. Bukan begitu ah. Ini perjanjian. Ini asas pembentukan Malaysia. Ini adalah janji, dan macam semua janji politik, kadang-kadang jadi macam wifi. Macam wifi di kampung, ada signal tapi tiada connect. Helena Chua, kau dengar sini, dan kau kena tahu ini, Black Sunday ni bangkit masa satu cadangan muncul, yaitu PSS, Pas Sementara Sabah. Bunyi macam harmless kan, macam pas parking. Saya parking sekejap saja.
Tapi ini bukan parking. Ini tentang identity. Kamu tahu apa itu PSS? PSS ini pas sementara Sabah. Cadangan untuk keluarkan dokumen rasmi kepada pendatang tanpa izin, PTI, pelarian, dan anak-anak tanpa kerakyatan. Alasannya apa? Untuk pengurusan lebih sistematik. Iya. Oke sistem- guys, untuk sampai part di sini guys, apa pendapat kamu? Jadi siapa yang baru tahu wujudnya satu NGO ini, Black Sunday, yang sangat menentang tentang PSS nih pas sementara Sabah guys. Jadi apa pendapat kalian dengan rakyat Sabah yang tidak setuju dengan PSS ini guys? Jadi sebenarnya ini satu isu yang sangat sensitif dari dulu lagi, dari sebelum merdeka sampai sudah merdeka kita guys, dengan cara pemikiran yang kita yang masih lagi begini guys. Jadi saya paham dari sudut persepsi yang kita lihat ini, video seperti ini sebenarnya bagus untuk memberikan info untuk generasi-generasi yang mendatang. Jadi saya sangat menghargai apa yang disampaikan oleh seorang selebriti yang berani bersuara seperti ini guys. Ini saya paham ini tidak mewakili semua masyarakat ataupun semua penduduk di wilayah Sabah, tapi sekurang-kurangnya muncul sedikit kesadaran di kalangan generasi muda untuk memahami apa sebenarnya yang sedang terjadi ini. Oke guys, kita sambung lagi menonton. Medik, macam kau cakap, ini bukan masalah, ini upgrade masalah. Kamu orang mau tahu apa ada punya kesan? Kesannya ialah nomor 1, legitimasi kehadiran haram. Bila kau bagi dokumen rasmi, walaupun sementara kau sebenarnya cakap, masuk ikut belakang, tidak apa, nanti kita bagi ke depan. Nomor 2, tekanan kepada rakyat tempatan. Peluang kerja makin sengit, makin sempit. Kemudahan awam makin sesak. Sekolah, hospital, semua kena kongsi. Nomor 3, risiko keselamatan dan identiti. Bila sistem tidak ketat, siapa pun boleh blend in. Jadi siapa rakyat sebenar? Siapa penyamar? Makin kabur. Dan nomor 4, kesan jangka panjang terhadap demografi Sabah. Ini bukan isu hari ini saja. Ini isu 10, 20, 30 tahun akan datang. Dan sebab itu Black Sunday berlaku. Rakyat Sabah bangun dan cakap cukup. Dan bila rakyat bangun, tiba-tiba semua orang jadi bakar. Lepas itu cakap, jangan emosi. Ini untuk kebaikan. Ya, kebaikan apa? Adakah PSS ni akan menghalang dari mendapat kerakyatan? Dan mereka boleh memohon Tan Sri yang dipertua. Itu perkara yang lain. Mereka boleh memohon. Siapa-siapa pun boleh memohon. Minta laluan. Biar betul apa dia cakap tuh. Ulang balik. Mereka boleh memohon. Siapa-siapa pun boleh memohon. Boleh memohon. Mereka boleh memohon. Siapa-siapa pun boleh memohon. Begitukah? Nah, kamu orang baru saja menyaksikan satu detik dalam sejarah. Dan kita ucapkan terima kasih kepada rakyat Sabah. Terima kasih Black Sunday. Sebab masa itu Sabah bersatu menolak satu huruf, yaitu W. Ingatkah? W. Bukan sebab kita tidak suka huruf dia, alfabet dia, tapi sebab kita tahu satu huruf boleh ubah masa depan. Jadi saya mau kasih tahu si Helena, Black Sunday bukan sekedar perhimpunan. Ia adalah jeritan rakyat, amaran kepada pembuat dasar, dan peringatan bahwa Sabah bukan tanah yang kosong. Hari ini Black Sunday mungkin tidak ada di jalan raya, tapi dia ada dalam setiap perbincangan macam ini, dalam setiap rakyat yang mula persoalan, dalam setiap penolakan terhadap dasar yang mengancam identiti Sabah. Dan ya, semangat itu ada di sini. Jadi guys, ini kalau menurut pandangan saya lah, sebenarnya Black Sunday ini satu gerakan yang begitu menolak PSS ini kan, tapi berdasarkan penolakan yang berfakta, ada data dan ada sebab. Bukan sebab menolak, sebab membenci. Bukan sebab benci dengan warga asing, benci terus tolak, bukan, tapi ada sebab guys, untuk mengekalkan identiti, hak dan juga marwah. Dan satu lagi, ini kalau pada pandangan saya yakin, saya paham Sabah ini bukan dibentuk oleh satu suku saja. Sabah ini adalah wilayah yang paling unik, dengan ramainya etnik, dengan ramainya suku, dengan hebatnya kepelbagaian bahasa dan suku bangsa. Jadi kalau bukan kita yang mau menjaga, kita yang mau menimbulkan kesadaran, konten-konten lucu yang tidak ada isi, bukan, maksud saya itu mungkin sebagai hiburan, tapi video-video seperti ini
seperti video Justy Alexius ini, saya rasa harus diketengahkan, harus mendapat sambutan. Jadi tujuan saya reactions ini pun untuk menyebarkan. Jadi kalau kamu mau lebih info, lebih banyak fakta-fakta yang menarik, follow Justy Alexius guys. Sebab ini bukan video endorse, bukan video yang disuruh untuk buat, tidak. Tapi saya kagum dengan cara pemikiran yang seperti ini. Jadi kalau bukan kita yang jaga Sabah, kita sebagai rakyat, sebagai masyarakat di Sabah ini, siapa lagi yang mau menjaga guys? Apakah kita mau tengok 10 tahun atau 20 tahun ke depan kita sudah tidak ada identiti? KDMR, suku-suku lain, suku-suku yang pernah satu masa dulu bergabung untuk mendapat di mana Sabah itu, dan kita tiba-tiba ada yang lain datang masuk dan tiba-tiba mereka pun menumpang begitu. Kalian mau lihat seperti itu ataupun kalian mau bersuara? Coba komen di ruang kolom komentar di bawah. Kita sambung lagi nonton. Dalam Mimpoloto, baru-baru ini kita bersuara tentang cadangan pemberian MyKas kepada golongan yang sama. Lepas itu si Helena, dia balik tanya. Soalan dia macam nih. Kalau dulu Black Sunday tolak PSS, kenapa hari ini Black Sunday diam? Oke, sekarang ini kita beralih lagi satu segmen ya. Apa yang Anda akan saksikan selepas ini mungkin mengganggu. Ini bukan drama, ini reality. Individu tanpa dokumen masuk secara senyap dan akhirnya hidup sebagai orang tempatan. Kau ni menyamar bukan orang baju. Mana kau punya dokumen? Ada sana. Aku tu dah bagus, sana kau ambil baju. Apa dia kata? Filipin. Filipin di mana kau? Cakap betul. Sub Filipin. Tadi kau cakap orang baju. Bang kau orang baju, maka hati kau baju. Main enggak? Enggak kan? Baju lah kau. Kau enggak kau baju. Kalau orang baju pandai cakap baju. Kalau bukan tempatan. Kalau kau orang Filipin, cakap orang Filipin. Mana kau punya dokumen? Atau suka? Tahu suka? Kalau tahu suka, apa ada Filipin ni? Sabah, ini bukan tentang kebencian. Ini tentang perlindungan. Ini bukan tentang menolak manusia. Ini tentang mempertahankan tanah. Oleh itu, ingat, kalau kau tidak jaga rumah kau, jangan terkejut bila orang lain mula susun perabot di dalam rumah kau. Kalau kau lupa sejarah kau, orang Ini lain yang saya akan tulis maksudkan semula tadi. versi diorang. Dan kalau kau diam, jangan heran bila satu hari nanti kau betul. jadi orang asing di tanah sendiri. Ingat ya, Sabah bukan sekedar tempat kita Saya lahir. setuju, Sabah guys. adalah amanah yang kita warisi. Dan amanah itu tidak datang dengan pilihan. Dia datang dengan tanggung jawab untuk mempertahankannya. Demikian video yang baru kita nonton bersama, dan itulah bagi saya satu pencerahan yang cukup bagus dan cukup memberikan impact yang mau berkobar-kobar lah untuk kita menonton guys. Jadi sebagai rakyat ataupun anak jati Sabah, jadi kalian juga punya tanggung jawab. Kita semua yang menonton, orang-orang Sabah ini mempunyai tanggung jawab. Kita tidak menolak kemanusiaan dan kita tidak membenci siapa-siapa, tapi kita tolak dengan dasar undang-undang yang membenarkan seolah-olah begitu percuma untuk masuk, percuma untuk dapat semua. Coba bayangkan guys, hospital kita kena berkongsi, lepas itu sekolah kita kena berkongsi, banyak lagi kemudahan-kemudahan asas yang sebenarnya yang mendapat privilege, tapi kita harus berkongsi. Jadi apakah 10 tahun, 20 tahun ke depan kamu, kawan-kawan, kita mau lihat seperti itu lagi? Kalau bukan mulai daripada sekarang kita sedarkan generasi kita, bila lagi? Dan kalau bukan konten-konten seperti ini yang menyedarkan, konten-konten lucu, konten-konten yang menjatuhkan marwah, seperti apa yang kalian mau dukung guys? Coba komen di ruang kolom komentar di bawah. Ini pertanyaan untuk hari ini. Bagi saya tidak menolak. Saya sebenarnya terbuka untuk semua pendapat. Tapi kalau kalian memberikan komentar, berikan dengan fakta dan berikan dengan sebab yang bagus. Dan saya tidak menolak mana-mana pendapat, sebab pendapat itu adalah pendapat pribadi dan semua orang berhak untuk memberikan pendapat, termasuk juga video ini. Ini adalah pendapat saya sendiri. Jadi kalau kamu tidak setuju dengan video yang saya buat, ataupun kalian tidak setuju dengan apa yang saya katakan, bahas di ruang kolom komentar di bawah. Mana tahu
ada pendapat yang dapat memberikan saya satu sudut pandang yang jauh lebih bernas dan berbeza. Apapun, bagi pendapat saya pribadi, Sabah ini macam saya cakap mula-mula, kita di Sabah mempunyai banyak suku, lebih daripada 30 suku kalau tidak salah, dan lebih banyak bahasa yang kita ada di sini. Budaya pun kita kaya, guys. Tapi dengan kepelbagaian ragaman suku ini, inilah yang membina, membuatkan kita di mana kita berada sekarang. Jadi andai kata kita masih membenarkan kemasukan daripada luar untuk diberikan keutamaan, apakah itu satu yang wajar, guys? Coba komen, guys, di ruang kolom komentar pendapat kalian. Apapun, sampai di sini dulu video pada kali ini. Seperti yang saya tegaskan, video ini bukan untuk menyebarkan kebencian, cumalah video untuk menyadarkan, memberikan rangsangan pemikiran supaya kita lebih berpikir secara terbuka, guys. Oke? Jadi sampai di sini dulu video pada kali ini. Moga bermanfaat. Ingat, guys, jangan mudah percaya, dan moga video hari ini memberi rangsangan, memberi edukasi, dan memberi hiburan, insyaallah. Sampai jumpa di video yang akan datang. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum. Salam koko.